Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar tentang pecahan di waktu kelas 4 maupun kelas 5. Dan di kelas 6 ini kita akan mereview lagi atau mendapatkan materi lagi tentang pecahan. Nah, yang pertama kita akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Nah, saya beri contoh 3/4. Nah, 3/4 ini adalah contoh dari pecahan biasa. Kemudian kita akan mengubah dalam bentuk desimal. Nah, syarat mutlak dari mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal yaitu dengan cara harus penyebutnya per 10, per 100 maupun per 1000. Nah, karena ini 3/4, maka kita akan menjadikannya per 100, yaitu penyebutnya 100. Seperti ini. Nah, kemudian yang ini kan kosong, kita harus mengisinya di sini. Karena untuk menjadi per 100, ini yang 4 ini harus dikalikan dengan angka yang lain, yaitu 4 dikalikan 25. Nah, jika yang bawah dikalikan 25, maka yang atas juga dikalikan 25. 3 kali 25 yaitu 75. Nah, jadi ini 75 per 100. Nah, ini syaratnya harus dijadikan per 100, per 10 maupun per 1000. Jika sudah seperti ini, maka kita harus menjadikan desimal. Nah, karena ini ada 100 yaitu ada 2 angka 0, maka di belakang koma ada 2 angka, yaitu 0,75. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Desimalnya saya kasih contoh 0,25. Nah, kemudian kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Yaitu 25 per 100. Sebenarnya ini sudah menjadi pecahan biasa, tetapi kita tetap harus menjadikannya lebih sederhana dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, kebetulan ini bisa dibagi dengan angka 25 yang pembilang maupun penyebutnya. 25 bagi 25 yaitu 1, sedangkan 100 bagi 25 adalah 4. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi tidak boleh berhenti di 25 per 100 saja, tetapi kita harus menjadikan menjadi lebih sederhana sampai tidak bisa dibagi dengan angka yang lain lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Saya kasih contoh pecahan biasanya yaitu 4/5. Nah, kita menjadikan persen. Yang namanya persen berarti penyebutnya adalah 100. Nah, ini harus kita jadikan per 100 terlebih dahulu. Nah, 5 dikalikan berapa hasilnya 100? Yaitu dikalikan 20. Jika penyebut dikalikan 20, maka pembilang juga dikalikan 20. 4 kali 20 yaitu 80. Nah, kalau sudah per 100 maka harus dijadikan persen, yaitu 80%. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Saya beri contoh yaitu 20%. Nah, 20% kita jadikan menjadi pecahan biasa. Nah, 20% itu sama dengan 20 per 100. Nah, sebenarnya ini juga sama, ini sudah menjadi pecahan biasa. Tetapi kita harus menjadikannya lebih sederhana dengan cara membagi angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Pembilang dan penyebut ini bisa dibagi dengan angka 20. 20 bagi 20 sama dengan 1, sedangkan 100 bagi 20 sama dengan 5. Nah, seperti ini. Jadi harus menjadi yang paling sederhana, tidak boleh berhenti di sini saja. Yang selanjutnya yaitu mengubah bentuk desimal menjadi persen. Saya beri contoh desimalnya yaitu 0,25.
Karena ada satu angka di belakang koma, ini berarti per 10. 2 per 10. Karena cuma ada satu angka di belakang koma ya, berarti nolnya cuma 1. Nah, 2 per 10 ini sudah menjadi pecahan, kemudian harus dijadikan persen. Ingat, untuk menjadikan persen, maka penyebutnya harus dijadikan 100 terlebih dahulu. Berarti seperti ini. 10 dikalikan berapa hasilnya 100? Nah, benar, dikalikan 10. Nah, jika bawah dikali 10, maka atas juga dikalikan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, ini sudah per 100. Setelah itu kita langsung dijadikan persen, yaitu 20%. Kemudian yang F yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Saya beri contoh yaitu 2%. Nah, 2% itu sama dengan 2 per 100. Nah, bentuk desimalnya bagaimana? Karena ada dua angka di belakang, ada dua angka 0 yaitu per 100 ini, maka ada dua angka di belakang koma yaitu 0,02. Nah, seperti itulah cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini, kita harus mengubahnya dalam bentuk desimal semua atau menjadi bentuk persen semua maupun yang selanjutnya ya. Nah, saya beri contoh dulu yaitu 0,4 1 per 2, kemudian 25%, 4 per 5, dan 1,75. Nah, ini kan bentuk pecahannya itu berbeda-beda. Ada yang berbentuk desimal, ada yang pecahan campuran, persen, maupun desimal lagi. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Yaitu yang pertama, kita bisa mengubahnya semuanya dalam bentuk desimal. Desimal itu bagaimana toh Bu? Desimal itu yang koma-koma seperti ini, 0,4, 1,75, ini namanya desimal. Nah, kebetulan 0,4 dan 1,75 ini sudah menjadi desimal. Kemudian 1 per 2, 25% dan 4 per 5 ini belum menjadi desimal. Kita harus mengubahnya menjadi desimal terlebih dahulu. Nah, kita akan mengubah yang ini dulu ya. 1 per 2 ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat ya caranya? Yaitu 2 kali 1, kemudian hasilnya ditambahkan 1. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 1 yaitu 3. 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini kita akan jadikan menjadi desimal, yaitu harus menjadikan per 10, per 100 maupun per 1000. Nah, kebetulan 2 ini bisa dijadikan per 10, yaitu dengan dikalikan angka 5. Jika bawah angka 5, atas juga dikalikan angka 5, yaitu ini 15. Nah, ini sudah seperti ini kita akan menjadikan desimalnya. Nah, karena ini angka 10, berarti nolnya cuma 1. Berarti hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu 1,5. Nah, ini sudah menjadi bentuk desimal. Kemudian 25%. 25% itu berarti 25 per 100. Nah, ini sudah bisa dijadikan desimal langsung, yaitu karena ini ada 100-nya ada 2, berarti ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0,25. Kemudian 4 per 5. 4 per 5 ini bisa dijadikan per 10 ya. Per 10 karena ini penyebutnya 5. Maka dikalikan angka 2. Yang atas juga 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Karena ini 10 hanya 1 0, berarti hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu 0,8. Nah, ini semuanya sudah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,4.
0,4, kemudian yang 1/2 ini menjadi 1,5, kemudian 25% ini menjadi 0,25, 4/5 menjadi 0,8, dan yang terakhir 1,75. Nah, ini kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, dari yang paling kecil yaitu dengan melihat angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu angka 0, 1, 0, 0, dan 1. Nah, berarti yang paling kecil yang mana? Yaitu angka 0. Nah, karena kita masih ada ini, nah di belakang koma kita harus didahulukan terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita harus mengurutkan dengan di belakang koma. Contoh di belakang koma ini 4, belakang koma 2, ini di belakang koma 8. Jadi yang paling kecil yang mana? Yaitu 0,25. 0,25, kemudian yaitu 0,4, selanjutnya 0,8, nah selanjutnya yaitu 1,5, dan yang paling besar adalah 1,75. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu dengan soalnya yang ini. 0,25 itu adalah bentuk lain dari 25%, yaitu 25%. Kemudian 0,4 jadi tetap ya 0,4. 0,8 itu adalah bentuk lain dari 4/5. 1,5 itu adalah bentuk lain dari 1/2. Dan yang terakhir 1,75 yaitu tetap 1,75. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang paling belakang, yang paling bawah ini, yaitu mengurutkan dari yang paling kecil. Jika diurutkan yang paling besar bagaimana? Tinggal kita balik saja. Nah, itulah cara mengurutkan pecahan maupun dari yang terkecil maupun yang terbesar. Sebenarnya tidak harus dijadikan semua jadikan desimal, tidak harus ya. Kita bisa menjadikannya per 100, per 1000 dan sebagainya. Kita tinggal mengembalikan ke diri kita sendiri bagaimana enaknya. Nah, kamu bisa menjadikan desimal seperti ini maupun dijadikan per 100. Nah, ini saya kasih contoh lagi cara mengurutkan pecahan. Yang tadi kan dengan cara mengubah semuanya menjadi desimal. Nah, sekarang kita akan mengubah semuanya menjadi persen untuk diurutkan dari yang paling besar menjadi yang paling kecil. Contoh 0,75, 1/4, 20%, dan 0,02. Ini kita akan urutkan dari yang paling besar dengan cara mengubah semuanya ke dalam bentuk persen. Jadi yang pertama 0,75, ini bentuk persennya bagaimana? Jadi 0,75 itu sama dengan berapa? Karena ada dua angka di belakang koma, berarti itu per 100. 75 per 100. Nah, ini sudah bisa dijadikan bentuk persen, yaitu 75%. Kemudian 1/4 ini kita jadikan per 100 juga. Itu 1/4. 1/4 itu kita jadikan per 100. 4 kali berapa hasilnya 100? Ya, dikalikan 25. Maka yang atas juga dikalikan 25. Ini 1 kali 25 sama dengan 25. Nah, 25 per 100 ini sudah dijadikan persen, yaitu 25%. Yang 20% tetap ya, kita tulis 20%. Kemudian 0,02 ini kita jadikan persen juga. Karena ada dua angka di belakang koma, berarti itu per 100. Ya, 0,02 ada dua angka di belakang koma, berarti itu sudah per 100, yaitu yang atas 2. Nah, karena sudah per 100 berarti langsung dijadikan bentuk persen, yaitu 2%. Nah, ini sudah dalam bentuk persen semuanya. Setelah itu kita urutkan dengan yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Yaitu 75%. Ini nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu 25%.
Yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir adalah 2%. Nah, tapi ingat ya, jangan ditulis dalam bentuk persenannya, tapi kita tulis dalam bentuk soalnya. Jadi yang pertama yaitu 75%. 75% itu yaitu bentuk lain dari 0,75. Berarti 0,75. Kemudian 20, yang kedua yaitu 25%, yaitu bentuk lain dari 1/4. Kemudian yang ketiga yaitu 20% sama 20%. Dan yang terakhir yaitu 2%, yaitu bentuk lain dari 0,02. Nah, jadi seperti ini ya. Kita tidak boleh menulis dalam bentuk persenannya ini, tapi kita harus menulisnya dalam bentuk soal yang sudah diberikan. Itu menurut soalnya itu. Nah, jadi seperti itu ya cara kita mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.